Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Arsanti. Saya dari jurusan Manajemen Pemasaran Industri Elektronika semester 1 dengan NIM 230304777. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah fotografi periklanan tentang segitiga exposure. Check it out. Segitiga exposure adalah istilah yang menjelaskan tentang 3 elemen dasar dalam fotografi. Yang pertama ada ISO, shutter speed, dan diafragma atau aperture. Yang pertama kita bahas adalah ISO. Check it out. Oke, yang pertama aku pengen jelasin tentang ISO. Sebenarnya apa sih ISO itu? Jadi ISO itu tingkat kesensitifan sensor kamera terhadap cahaya. Nah, jadi ISO ini pun memiliki banyak pilihan. Ada ISO 100, ISO 200, ISO 800, ISO 1600 dan seterusnya. Nah, fungsinya itu apa sih? Kita udah lihat pilihan-pilihannya, ada ISO segini dan kita udah tahu pengertiannya. Nah, fungsinya ini untuk apa? Fungsinya ini untuk mengatur kamera dalam mencerahkan atau menggelapkan suatu foto. Contohnya itu seperti ini. Semakin ISO-nya rendah, maka foto tersebut itu akan semakin gelap. Dan semakin ISO-nya tinggi, maka foto tersebut akan semakin terang. Contohnya kayak background di belakang aku. Ini pasti ISO-nya tinggi, sekitar 800, 700 atau 600. Tapi ketika aku geser seperti ini, dia ISO-nya itu berarti 200, 300 atau 400. Oke, lebih jelasnya kita lihat gambar di sini. Kita bisa lihat di sini ada ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 dan ISO 1600. Di sini yang pertama ISO 100. Kenapa sih bisa gelap? Karena ISO-nya itu rendah. Di mana ISO rendah itu akan menghasilkan foto yang gelap. Sedangkan ISO tinggi seperti 1600 ini akan menghasilkan foto yang terang. Jadi seperti itu cara pengaplikasian ISO di fotografi. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini aku kasih kalian contoh pengaplikasian ISO di kamera FV5 Lite seperti berikut. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang shutter speed. Jadi sebelumnya shutter speed itu apa sih? Nah, shutter speed ini adalah kecepatan rana atau lama waktu untuk menangkap gambar suatu objek. Nah, shutter speed ini ada beberapa pilihan. Ada 1/2, 1/4, 1/15, 1/500 dan seterusnya. Nah, fungsi dari shutter speed itu apa sih? Jadi fungsinya itu untuk mengatur durasi bukaan jendela sensor sebelum tertutup kembali. Itu fungsinya. Nah, apa sih membedakan antara shutter speed 1/2, 1/4, 1/15, 1/500 dan seterusnya? Yang membedakan itu ketika kita pakai shutter speed yang tinggi, contoh 1/500, itu akan membuat hasil fotonya menjadi lebih bagus, menjadi lebih jelas. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini aku kasih gambar tentang shutter speed. Nah, di sini tuh ada 1/500, 1/250, 1/125 sampai 1/2 yang hasilnya itu dari jelas ke kurang jelas sampai ke ngeblur. Nah, ini nih maksud dari shutter speed itu. Oke, yang ketiga kita akan bahas mengenai diafragma atau aperture. Jadi, apa sih aperture dalam fotografi? Nah, aperture ini adalah seberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa yang nantinya akan berpengaruh dan berefek pada gambar, entah itu gambar deep of field atau bokeh. Bokeh itu blur. Oke. Diafragma pun ada beberapa macam. Ada pilihannya. Yang pertama ada f32, f16, f4, f2 dan seterusnya. Nah, apa sih yang membedakan hal itu? Jadi, yang membedakan antara aperture f36 dan aperture f2 itu adalah hasilnya. Jadi di sini pakai konsep semakin rendah aperturnya maka hasilnya semakin bokeh, dan semakin tinggi aperturnya maka hasilnya semakin jelas. Untuk lebih jelasnya di sini aku kasih gambar mengenai aperture.
Nah, jelaskan perbedaannya dari f yang terkecil sampai f terbesar, dari blur atau bokeh sampai jelas. Di sini ada blur, agak blur, dan jelas. Itu perbedaannya. Jadi itu cara pakai aperture. Selanjutnya aku akan kasih beberapa referensi foto dari mulai ISO, shutter speed, dan aperture atau diafragma. So, check it out.